Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AKC. Jadi di video yang kali ini adalah lanjutan dari pembahasan soal matematika dasar yang sering muncul di soal-soal UTBK. Ini adalah bagian part 3, part 1 dan part 2 bisa dilihat di pojok kanan atas ya. Nanti bisa dilihat jika belum menonton part 1 dan part 2. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Berapakah yang harus dikurangkan dari penjumlahan 1/2 dan 1/3 agar diperoleh 1/6? Perhatikan kalimatnya. Ya, berapakah yang harus dikurangkan dari penjumlahan 1/2 dan 1/3 agar diperoleh 1/6? Jadi ada yang mengurangkan, ada yang dijumlahkan, ya. Kalau kita tuliskan maka akan seperti ini. 1/2, ini kan penjumlahan nih kata kuncinya ya. Berarti 1/2 ditambah dengan 1/3 ya. Berapakah yang harus dikurangkan dari penjumlahan ini? Berarti setelah itu ada pengurangan ya. Maka pengurangan itulah yang akan ditanyakan berapa di sini. Kita anggap saja yang ditanyakan itu adalah X ya, yang akan mengurangi penjumlahan ini adalah X agar diperoleh. Berarti itu adalah hasilnya. Agar diperoleh 1/6. Kan begitu ya. Jadi inilah persamaan yang bisa dibuat dari kalimat tersebut ya. 1/2 ditambah 1/3 dikurangi X sama dengan 1/6. Mana yang diselesaikan dulu? Yang ini dulu ya, dalam kurung. Caranya gimana? Seperti biasa, samakan penyebut ya, karena pecahan. Berarti ini dikali 3, ini dikali 3, ini kali 2, ini kali 2 ya, sehingga penyebutnya menjadi 6 kan gitu. Kemudian ini 1 kali 3 3, 1 kali 2 2 dikurangi X sama dengan 1/6 begitu ya. Ini berapa nih? 3 tambah 2 5. Berarti 5/6 dikurangi X sama dengan 1/6. Yang dicari itu kan nilai X-nya nih ya. Nah, untuk lebih memudahkan kita pindah ruas negatif X ini ke ruas kanan. Supaya kenapa? Supaya menjadi positif ya. Sehingga di ruas kiri 5/6, yang ini pindah ruas ke kiri menjadi pengurangan, dikurangi 1/6 sama dengan X jadi positif ya, karena pindah ruas. Berapa jadinya? Nah, 5/6 dikurang 1/6, penyebutnya sudah sama. Sudah, berarti tinggal dikurangi. 5 dikurang 1, 4. 4/6 sama dengan X. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 2. Jadi, 2/3 sama dengan X. Sehingga jawabannya adalah gampang ya. Oke, soal berikutnya ya. Jadi soalnya adalah jika A tambah B sama dengan 30, hasil kali maksimum dari A dan B adalah berapa? Gitu ya. Ingat, keywordsnya adalah perkalian maksimum antara dua buah bilangan itu terjadi jika selisih dari kedua bilangan tersebut sangat kecil. Contoh nih, 9 misalnya ya. 9. Misalkan A tambah B sama dengan 9. Kan ada dua buah bilangan nih. Kalau ditanyakan misalnya berapa perkalian maksimum yang mungkin dari A dan B ya, jika penjumlahannya 9. Kita lihat penjumlahan dari 9 itu berapa aja. Ada 1 tambah 8, ada 2 tambah 7, ada 3 tambah 6, 4 tambah 5, atau 5 tambah 4 kan selanjutnya sama 5 tambah 4. Ini selisihnya berapa? Selisihnya 8 sama 1 itu berapa? 7. Ini selisihnya 5. Ini selisihnya 3. Ini selisihnya 1. Selisih yang paling kecil itu kan ini. Ya, 4 sama 5. Sehingga otomatis perkalian maksimumnya itu adalah 4 sama 5. 4 kali 5, 20. Kan gitu kan? Kalau ini 3 kali 6, 18. Pasti yang
perkalian maksimumnya itu adalah jika selisih antara kedua bilangan tersebut sangat kecil, ya. Begitupun yang soal ini, A tambah B sama dengan 30. Ya sudah, kita mulai saja dari yang selisihnya sangat kecil. Berapa misalnya? Yang paling kecil itu adalah berapa selisihnya? 15 sama 15. 15 tambah 15 kan 30. Selisihnya berapa? Selisihnya itu 0. Iya kan? Selisihnya 0. 15 kurang 15, 0. Yang lain misalnya berapa? 16 ditambah 14. Selisihnya berapa? 2. Ya kan? Selisihnya 2. Pasti maksimumnya itu kapan? Yang ini. Ya, kenapa? Karena ini selisihnya 0, ini selisihnya 2. Ya, sehingga perkalian maksimumnya itu terjadi jika A-nya 15, B-nya juga 15, ya. Sehingga perkalian maksimumnya itu adalah 15 dikali 15 sama dengan 225. Jadi kita tidak perlu mencari satu-satu, 15 tambah 15, 15 tambah, pasti maksimumnya itu adalah jika selisihnya itu paling kecil. Jelas? Jadi jawabannya adalah C. Gampang ya? Oke, soal berikutnya ya. Jadi ditanyakan adalah bentuk sederhana dari 5,055 per 2,022 adalah berapa? Jadi kata kuncinya untuk menyederhanakan bentuk pecahan itu adalah bagi pembilang dengan penyebut itu dengan faktor yang sama, ya. Faktor yang sama di antara keduanya, ya. Contoh, ini 6/3 gitu ya. Faktor dari 6 sama 3 itu berapa? 3 kan? Berarti ini bagi 3, ini juga dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 3 dibagi 3, 1. Nah, jadi itu kata kuncinya. Berarti kalau yang ini 5,055 dibagi dengan 2,022. Faktornya berapa? Jadi kedua ruas bisa, bukan kedua ruas, sorry ya. Jadi kedua bilangan ini, pembilang sama penyebutnya dibagi dengan 1,011. Ya, ini juga sama, dibagi dengan 1,011. Yang ini sama yang ini berapa? Sisa 5 kan? Dibagi ini 5. Ini dibagi ini sisa 2. Sudah, berarti jawabannya adalah 5/2. Jawabannya adalah oke, gampang ya. Muncul pertanyaan nih, kenapa sih dibagi dengan 1,011 ya? Kenapa dengan bukan dengan bilangan yang lain? Oke, perhatikan bentuknya ya. Jadi bentuknya ini adalah dia unik dan ada yang sepadan ya. 55 2,022 ya. Ini kalau kita lihat ini kan ada yang sepadan nih, 52005252 kan gitu ya. Maka kalau kita generalisir itu kan bisa seperti ini, A,0A misalnya. Nah, ini B,0BB ya. Maka jika dia bentuknya sepadan unik seperti ini, maka pasti nanti dibagi dengan 1,011. Jadi mengikuti polanya ini ya. Nah, jadi mengikuti polanya ini. Makanya ini dibagi dengan 1,011 ya. Kenapa? Karena sepadannya itu di sini. Ya, sepadannya di sini. Contoh yang lain misalnya nih. Contoh yang lain. Ada 5,5055 misalnya. Panjang ya. Kemudian di sini ada 3,3033 gitu ya. Ini kan sepadan. 53, 53, 53, ini 00 gitu ya. Berarti nanti pembilang sama penyebutnya itu pasti dibagi dengan 1,1011. Ini juga 1,1011. Sehingga hasilnya nanti 5/3 gitu ya. Jadi mengikuti yang sepadannya nih. Kenapa kok bisa seperti ini? Coba. Ini jika dikalikan dengan ini kan pasti hasilnya ini. Ya. Nah, kalau cuma satu saja misalnya nih, ya kan tidak bisa dibagi ya, hasilnya tetap sama. Tapi karena ada embel-embel di belakang, ada 5055, maka
maka ditambahkan juga di sini 1,1011. Jadi mengikuti polanya ini, gitu ya. 5 kali 1, coba buktikan. 5 kali 1 berapa? 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 5 kali 1, 5. Ya. Nah, jadi sehingga melihat bentuk dari pembilang sama penyebut tersebut, mana yang sepadan, gitu ya. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya bisa belajar bareng-bareng. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.